Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat, Wakasek Kesiswaan DRS Iketut Gawyana MPD. Yang saya cintai, adik-adik calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat mengikuti live streaming masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sehat walafiat. Pada hari ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan membahas materi mengenai tata krama dan tata tertib, serta hak dan kewajiban di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Tata krama adalah hal yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama dan budi pekerti yang luhur merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter siswa yang baik. Maka dari itu, pemahaman mengenai tata krama dan tata tertib, serta hak dan kewajiban harus dipahami oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Pembahasan kali ini akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Iketut Gawyana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama Bapak Dr. Anus Iketut Gawyana MPD, pengajar bidang studi matematika. Kebetulan pada saat ini masih dipercayakan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa pada anak-anak calon siswa baru SMA 1 Kuta Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini, Bapak akan membawakan materi mengenai tata krama, tata tertib, dan kewajiban siswa. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi ini, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Alangkah baiknya Bapak menambahkan identitas Bapak sendiri lebih dekat. Bapak tadi saya sebutkan nama dan mengajar matematika, alamat Bapak sendiri di Jalan Uluwatu, Banjar Bakung Sari, Ungasan. Mengajar di SMA 1 Kuta Selatan dari tahun 2000 sampai sekarang. Baik, kebetulan masih dipercaya kurang lebih 3 tahun lagi Bapak pensiun sebagai guru, karena umur Bapak saat ini sudah 57 tahun. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak sekalian di rumah diberi keselamatan, kesehatan, tidak terkena penyakit apapun, khususnya pada saat ini pandemi yang mewabah negara kita, khususnya di Bali pada yang kita alami saat ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu, Bapak akan memaparkan sedikit mengenai materi tata krama dan tata tertib, hak dan kewajiban siswa. Manfaat tata krama itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana tata krama itu akan dapat mengatur keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan kita bersama, karena terjadi suatu hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya itu adalah menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan tentram. Kemudian memperkuat jalinan kerukunan yang sudah kita laksanakan selama ini. Perlu kita ketahui bahwasannya SMA 1 Kuta Selatan yang Anda minati pada saat ini memang sudah berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku sesuai norma adat dan kebiasaan yang ada di SMA 1 Kuta Selatan. Kemudian manfaat berikutnya adalah memperkecil konflik yang bisa terjadi kadang-kadang antar pelajar, antar kelas,
dan antar lingkungan. Kemudian mempermudah pergaulan di masyarakat. Dengan demikian, dengan kita memahami tata krama itu sendiri, kita akan mudah bergaul dengan siapapun, baik antara teman, baik antara kakak kelas dengan adik kelas dan guru dan lingkungan personil sekolah yang ada. Contoh tata krama. Nah, baiklah anak-anak sekalian di rumah, semoga semuanya sehat selalu dan siap untuk belajar bersama-sama, siap untuk menerima kegiatan berikutnya, khususnya mengenai tata krama yang berlaku di SMA 1 Kuta Selatan. Bahwasannya anak-anak sekalian, calon siswa baru adalah bersyukur setelah lolos dari sekian banyak calon siswa yang ikut bersaing baik tahap 1, 2 maupun 3 sehingga bisa diterima di SMA 1 Kuta Selatan. Itu adalah sangat luar biasa anak sekalian. Baik, saya isi sedikit mengenai tata krama tersebut. Banyak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu tata krama bicara. Tata krama bicara hal ini sungguhnya sudah terbiasa dilakukan, namun setiap tempat yang baru yang adik-adik alami beda sedikit dengan SMP atau sekolah sebelumnya. Namun di sini adalah di lingkungan SMA 1 Kuta Selatan khususnya sama saja, namun di mana kita berada kita menyesuaikan dengan kondisi. Kita bisa berbicara misalnya dengan orang lain, dengan teman sejawat, dengan guru, itu tentunya berbeda dengan sebelumnya di SMP. Contohnya tata cara berbicara, yang penting tidak terlalu berlebihan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan kemudian dengan kita memperhatikan lawan bicara kita, dengan siapa kita berbicara, dengan kakak kelas, dengan teman di kelas, atau dengan adik kelas, harus menghormati kakak kelas dan menghargai adik kelas. Demikian juga dengan orang yang lebih tua, kita harus menyesuaikan bicara kita dengan orang yang kita hadapi. Tidak memotong pembicaraan orang lain, artinya tidak selalu sendirian bicara terusnya. Apabila kita menghadap dengan guru, kita mohon petunjuk atau saran, atau dengan kakak kelas, kita mohon petunjuk atau saran, jangan kita yang terlalu banyak memborong suatu pembicaraan. Berikutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Perlu diketahui bahwasanya fasilitas umum itu sangat penting. Contoh kalau di sekolah ada WiFi, kemudian ada lagi yang lainnya, misalnya ada cuci tangan, pakai sabun. Ingat sekali lagi kepada anak sekalian, di sekolah setiap masuk ke sekolah Anda harus memakai masker. Kemudian baru datang sekolah di depan itu sudah siapkan itu sabun, cuci tangan langsung, kemudian pakai hand sanitizer, baru bisa masuk kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat di sana ada fasilitas umum yang lainnya. Berkendaraan di SMA 1 Kuta Selatan sudah disiapkan tempat parkir. Bawalah sepeda motor sesuai dengan aturan yang berlaku, pakai helm, sepeda motor standar dalam artian tidak dipretelin. Misalnya ya jelas knalpotnya berbunyi, ngebrom dan lain sebagainya, spion dihilangkan. Suatu saat nanti sesuai dengan petunjuk daripada Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Kutu, kita bekerja sama dengan beliau, itu beliau suatu saat akan mengadakan sidak mengenai fasilitas sepeda motor yang digunakan oleh siswa. Nah, berikutnya lagi kalau kita ketahui bahwasanya di dalam tata cara makan, kalau tata cara makan sesungguhnya itu tergantung pada kondisi, dengan siapa kita makan, bersama dengan teman, dengan bapak, keluarga di rumah, dengan tamu atau dengan orang lain. Nah, itu yang terbiasa kita jangan makan bersuara, misalnya memakai piring atau sendok jangan sampai berbunyi. Nah, kemudian kalau makan jangan berbicara terlalu banyak dengan orang lain. Ya, makan konsentrasi makan, namun diawali selalu dengan doa, seperti contoh yang telah setiap saat diterapkan oleh OSIS SMA 1 Kuta Selatan. Sebelum makan berdoa bersama-sama untuk makan, menikmati makan bersama, sehingga kalau bekerja bersama, makan bersama. Jangan sampai ada yang makan sendiri masih mengerjakan, yang lain ribut dan sebagainya. Mari kita hargai, saling menghargai, sehingga terjadi suatu hubungan yang harmonis antara satu yang lainnya.
Apabila batuk, nah itu perhatikan di saat ini khususnya pandemi COVID-19 dan disuskan ada wabah baru lagi. Nah itu perhatikan harus pakai masker. Itu sekarang sudah harus pakai masker. Satupun siswa di lingkungan sekolah tidak diperkenankan tanpa menggunakan masker. Bukan saja untuk mengurangi air liur dan sebagainya, tetapi namun penyebaran COVID tersebut. Nah itu mohon kepada adik-adik sekalian yang sudah dilaksanakan juga oleh kakak kelasnya, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban. Namun sesungguhnya ketertiban itu adalah untuk diri kita sendiri. Siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga diri kita sendiri, bukan orang lain. Dengan demikian setiap individu itu sudah tertib melaksanakan aturan-aturan tersebut, juga orang lain bisa juga terlindung dari hal-hal yang lain. Kemudian pengertian tata tertib itu sendiri. Nah, di SMA 1 Kuta Selatan sudah kita buatkan tata tertib selain tata tertib umum, dan nantinya khusus di dalam tata tertib keseharian itu sudah ada di buku saku. Nah kemudian ada di buku notebook yang dibuat oleh OSIS yang dibagikan di buku Anda itu, mohon dibaca. Nanti untuk buku saku Bapak tidak akan uraikan secara detail, nanti itu silahkan dibaca di sana. Namun Bapak akan berikan mengenai tata tertib yang berlaku umum yang tidak tertulis di dalam buku saku itu sendiri. Nantinya yang umum saja. Tujuan di tata tertib itu sendiri dibuat di sekolah itu adalah tiada lain adalah untuk menjaga kesenjangan atau sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran akan diberikan suatu sanksi, sehingga kita bisa aman, nyaman, dan tentram bersama-sama. Salah satu tujuan tata tertib itu adalah terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kemudian berikutnya lagi, nomor 2, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dan berikutnya lagi, agar individu mengetahui dan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, kalau sudah semuanya itu terlaksana dengan baik, sehingga keamanan, ketentraman, kenyamanan kita berkomunikasi dengan teman yang lainnya itu saling menghargai dan kita bisa terlaksana dengan baik. Baik, saya tambahkan sedikit pada anak-anak sekalian yang ada di rumah. Pada kegiatan tatap muka nanti kita mencoba dengan mengawali pelaksanaan daripada masa pengenalan lingkungan sekolah itu sebagai awal evaluasi untuk kegiatan PTM nantinya. Nah untuk itu kepada anak-anak sekalian, ingat ke sekolah persiapkan diri dengan membawa hand sanitizer, baru ke sekolah cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak, sehingga terjadi suatu tidak terjadi suatu penyebaran penyakit yang mudah-mudahan tidak ada penyakit seperti itu. Nah kemudian di kelas itu jaga jarak dan sebagainya. Nah kepada anak sekalian, demikian saran Bapak, khususnya ingat pesan Mama katanya gitu ya. Nah itu cuci tangan, pakai sabun, dan pakai masker dan seterusnya. Mari kita lanjutkan berikutnya, manfaat tata tertib itu sendiri. Nah itu contoh manfaat tata tertib itu banyak manfaatnya di masyarakat, yaitu misalnya menjaga kenyamanan lingkungan. Kalau sudah semuanya mentaati tertib, kenyamanan lingkungan itu bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Berikut lagi, menghilangkan kecemburuan sosial. Semua orang sudah diatur sesuai dengan tata tertib. Misalnya tidak boleh berkerumunan, tidak ada yang lain berkerumunan, kan tidak ada kecemburuan. Yang lain kita larang, kayak kemarin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita atur jarak yang sesuai sehingga tidak terjadi kerumunan begitu banyak. Kemudian meningkatkan rasa kebersamaan, itu manfaat dari tata tertib. Kalau sudah semuanya itu mengikuti suatu sistem, itu terjadi rasa kebersamaan. Baik, contoh tata tertib yang berlaku secara umum di lingkungan keluarga misalnya. Kalau setelah belajar, biasanya anak-anak kan mengatur kursi,
kemudian dipindahkan lagi, buku dipindahkan lagi, sehingga terjadi pengaturan sesuai dengan kondisi kenyamanan Anda belajar. Demikian juga kalau belajar di sekolah, kursinya diatur sesuai dengan kondisi belajar berkelompok, berlima dan sebagainya. Apabila setelah selesai belajar, itu sesuai dengan tata tertibnya diatur dan disusun kembali seperti semula, sehingga siswa yang memakai pada kegiatan berikutnya merasa nyaman. Nah, kemudian setelah makan siang misalnya di rumah atau di sekolah, kan biasanya ada snack atau apa, itu sampah dan lain sebagainya itu dibuang pada tempatnya. Demikian juga kalau di rumah habis makan cuci piring, itu kewajiban bagi kita. Meskipun punya pembantu, kita belajar dululah untuk diri sendiri sehingga nanti kita bisa mandiri. Kemudian untuk waktu belajar, kalau di rumah biasanya belajar jam berapa? Jam 18.30 sampai jam 19 atau 21 kira-kira ya. Nah, itu dalam waktu belajar itu mari punya adik, kakak, mari bersama-sama Anda menghargai waktu itu adalah khusus belajar, sehingga kegiatan lain dihentikan, nonton TV ataukah main-main yang lain, gadget dan sebagainya itu dihentikan, sehingga waktunya untuk belajar. Jangan sampai waktunya belajar Anda temannya mau main ribut-ribut, Anda belajar terganggu. Demikian juga waktunya tidur ada yang belajar, itu namanya melanggar aturan sehingga tidak terjadi kenyamanan. Setelah misalnya pukul 8.21 yaitu ya waktunya kita tidur ya tidur. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian berikutnya lagi di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah, andai kata waktu belajar kita normal kayak kemarin jam 7 sudah memasuki ruang kelas, berarti 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti jam 6.45 sudah ada di sekolah yang mestinya dikerjakan di kelas, piket dan sebagainya, sehingga jam 7 kurang 5 menit sudah bel, kemudian diawali dengan doa. Dalam hal ini sembahyang akan dipimpin oleh piket, petugas sembahyang atau OSIS pada saat itu Anda bersembahyang, sehingga kegiatan pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Nah, kemudian setelah masuk kelas di sana jangan sampai berkerumunan, karena jumlahnya rencananya kita di posisi ini masa pandemi COVID ini akan diatur duduknya itu kalau jumlah 36, 18 orang siswa di kelas itu ada silang-silang demikian yang mana akademisi, dan diusahakan berkomunikasinya agak jauh sedikit, jangan berkerumunan sehingga ada jarak minimal 1 meter, 1 meter dan seterusnya. Nah, terus 15 menit kalau guru tidak masuk kelas, nanti ketua kelas perintahkan piket untuk mencari guru, sehingga guru yang mengajar pada saat itu bisa diingatkan untuk pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kalau anak-anak terlambat, yang biasanya ya masuk kelas, ya lapor dulu ke piket di depan, itu ada piket, kemudian nanti akan diberikan surat keterangan terlambat, kenapa, kalau terlambatnya itu masuk akal, karena ban kempes, karena hujan dan sebagainya, diizinkan masuk kelas, sehingga di kelas itu diterima. Nah, kemudian kalau 15 menit dan seterusnya sampai anak terlambat, nah sudah tentunya itu akan ditangani oleh guru BK dan wali kelas. Kemudian anak-anak tidak diizinkan masuk kelas, memberikan tugas khusus 1 jam pertama. Nah, berikutnya baru akan diizinkan. Itu pun biasanya dikonfirmasi ke orang tua, apa benar anak itu tugas apa dari orang tua atau kelalaian atau yang jenisnya. Nah, sehingga itu jadi hubungan antara kita dengan orang tua, memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang anak lakukan. Terus berikutnya lagi lingkungan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa tata tertib di lingkungan masyarakat itu juga berlaku. Anak-anak sosial ini adalah ikut juga kegiatan seketruna. Nah, biasanya saya tahu setiap bulan ada pertemuan gotong royong, mungkin minggu pertama atau minggu kedua dan seterusnya. Nah, kalau Anda kegiatan itu Anda tidak ikuti, sudah tentunya di Banjar Sekutuan ini itu mempunyai suatu awig-awig. Nah, itu misalnya kalau tidak datang kena sanksi, ya misalnya didenda dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian demikian juga kalau di Banjar, Bapak sendiri ya setiap bulan sekali ada kegiatan kebersihan. Sama juga kalau tidak hadir ya kena denda. Kemudian rapat
rapat 6 bulanan juga sama, kita kena urunan, kalau tidak hadir juga kena. Itu salah satu yang berlaku, sehingga kalau sudah memang aturan itu sudah berlaku, tidak terjadi permasalahan. Itulah yang disebut dengan hubungan yang harmonis dengan adanya tata tertib yang berlaku. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Semoga anak-anak semuanya bisa sambil santai di rumah, kira-kira minum atau tapi minumnya ya air teh ataukah air hangat, jangan air dingin. Kalau suasana begini, Anda harus meminum air hangat, jangan sampai kondisi tubuh kita yang kondisi begini tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk itu baiklah anak-anak sekalian di rumah, kita lanjutkan lagi sedikit, yaitu hak dan kewajiban siswa. Dalam hal ini pertama, hak Anda sendiri sebagai siswa nantinya setelah diterima di SMA 1 Kuta Selatan, setelah kegiatan MPLS 3 hari, itu sudah sah menjadi siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan, yaitu berhak memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu artinya semua siswa berhak mendapatkan pembelajaran. Kemudian ada buku perpustakaan, berhak mendapatkan buku perpustakaan, kemudian berhak mendapatkan layanan internet, semuanya sudah, jaringan internet sudah ada di lingkungan sekolah, itu Anda mendapatkan di sana. Nah, kemudian kalau memang yang lainnya itu dapat pembelajaran, pelayanan dari guru, semuanya itu bisa. Nah, kemudian andai kata terjadi suatu permasalahan baik individu maupun terhadap kelompoknya, berhak juga mendapatkan penanganan yang Anda butuhkan. Guru BK, kita punya guru BK 3 orang, yaitu pertama adalah wali kelas. Silakan berkomunikasi dengan wali kelasnya, permasalahan apa, hal-hal yang terjadi di antara Anda harus lebih banyak dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Apabila tidak bisa terselesaikan, bisa lanjut ke BK. Baik, kewajiban sebagai siswa yang wajib diantaranya jangan hanya hak saja yang dituntut, tapi punya kewajiban tersendiri sebagai siswa. Kewajiban sebagai siswa diantaranya adalah wajib menghormati guru. Dalam hal ini sudah tentunya bukan gurunya tidak hormat, artinya sehingga terjadi kerukunan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Sudah tentunya kita harus saling menghargai, menghormati yang satu dengan yang lain dengan prinsip, ya kurang lebih Bapak sebutkan di sini 5S ya, 5S. Kita pertama gimana? Ya harus senyum ya. Karena susah kita pada saat ini, Bapak juga kurang senyum ya. Memang karena kita pakai masker agak kurang senyum, namun mimik kita itu memperlihatkan juga tersenyum ya, adik-adik sekalian di rumah. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Dik, selamat pagi teman, ya, dan seterusnya. Kalau sudah kita menyampaikan salam, kita berwaktunya menyapa. Dari mana Dik, dan seterusnya, apa bisa saya bantu, dan seterusnya, sehingga terjadi hubungan antara satu dengan lainnya. Dan kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat adalah sopan. Apa yang kita sebutkan itu dengan sopan, jangan keras suaranya, seorang membentak dan lain sebagainya, kan gitu, harus sopan. Kemudian dari kesopanan itu harus santun. Santun dalam artian itu di sana adalah mengikuti norma kaidah yang berlaku dari segala agama Hindu dan sebagainya, kemudian agama yang lain, menyesuaikan dengan kondisi itu. Itu diantaranya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Baik, kewajiban sebagai siswa berikutnya adalah sebagai siswa wajib melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Diantaranya diharapkan anak-anak bila di sekolah habis makan atau minum dan lain sebagainya membuang sampah pada tempatnya yang telah tersedia. Dan kemudian kita ketahui bahwasannya SMA 1 Kuta Selatan menggunakan prinsip berseri, bersih setiap hari. Nah, untuk itu di samping pekerjaan sebagai tukang kebun, tukang CS dan sebagainya, kita bersama-sama, bukan siswa saja, guru dan pegawai semuanya turut serta menjaga kebersihan dengan prinsip 1M tadi. Bila ada sampah di dekat kita jarak 1 meter, pungut dan buang pada tempatnya. Demikian juga ada sampah, jangan sampai menaruh di kolong meja.
Nah, kemudian yang berikutnya lagi mengenai kegiatan-kegiatan yang lainnya, menggunakan kamar mandi itu harus dibersihkan kembali. Jangan membilang toh juga sudah ada CS, tugas kebersihan, Anda memakai, Andalah yang membersihkan. Sama seperti yang Bapak sebutkan tadi, bukan anak-anak saja, guru dan pegawai seperti itu juga. Siapa yang memakai, dialah yang membersihkan sendiri. Nah, berikutnya, kewajiban berikutnya, wajib mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Misalnya seperti Bapak sebutkan tadi, ya sering-sering kali Bapak sebutkan, karena pada saat ini sekali lagi wabah pandemi merajalela dan kita mencoba pembelajaran tatap muka. Jangan sampai Anda ditegur untuk melaksanakan yang kita sebut tadi, habis sekolah ya pakai masker, ya cuci tangan pakai sabun dan pakai hand sanitizer, jaga jarak supaya tidak terjadi kerumunan. Hal itu sangat penting di masa saat ini. Nah, perlu Anda diketahui di daerah lain masih tetap wabah itu merajalela, dan diharapkan Anda turut serta memutus mata rantai pencegahan COVID tersebut. Oleh karenanya, bila sampai di sekolah, langsung pada tempat yang telah ditentukan. Kalau ke kelas, di kelas, kemudian habis kegiatan, pulang, jangan sampai berkerumunan. Nah, kemudian seperti yang disebutkan tadi, pada buku saku sudah tertuang tata tertib. Namun tidak semuanya di sana dituangkan, ada hal-hal yang lain bersifat seperti tadi. Nah, apabila terjadi suatu pelanggaran daripada tata tertib tersebut, misalnya ada pelanggaran tahap 1, misalnya di sana disebutkan di buku saku ada teguran. Nah, teguran itu dilaksanakan oleh wali kelas, kemudian guru piket. Nah, itu tahap skornya itu ada di buku saku 5-35. Nah, itu ditangani oleh guru bidang studi, piket, dan wali kelas. Nah, kemudian ada teguran tahap kedua, yaitu penanganan tahap kedua, yaitu pemanggilan orang tua. Apabila anak-anak melanggar, itu sampai tahap berikutnya, yaitu dari 35 sampai 50, yaitu ditangani oleh wali kelas dan BK. Itu semuanya ada jenjangnya seperti itu. Nah, kemudian kalau tahap 3, dari skorsing, ada istilah skorsing karena sudah pelanggarannya berlanjut terus, yaitu skornya dari 55 sampai 80, itu akan ditangani oleh wali kelas, BK, dan staf. Nah, sehingga andai kata mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, namun demikian hal itu sudah disepakati bersama dengan wali kelas, kemudian dengan juga komite sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian ada lagi tingkat 4, yaitu pengembalian ke orang tua. Itu ditangani oleh wali kelas, BK, staf, dan kepala sekolah. Nah, itu taraf tinggi. Nah, hal tersebut mohon diperhatikan, di buku saku sudah ada. Apabila itu sudah semuanya Anda mengerti dan kondisi itu, sehingga terjadi kegiatan belajar secara aman, tentram, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kewajiban berikutnya, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Nah, biasanya seperti sekarang ada daring, absen dulu, setelah absen ikut mengikuti pelajaran selama kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada tugas, kumpul tepat waktu, sehingga diharapkan anak-anak itu disiplin. Apa disuruh mengerjakan semuanya, ikuti semua sistem itu, semuanya itu akan menjadi mudah, tidak ada permasalahan. Seperti yang tadi Bapak bilang mengenai tata tertib tadi, hari Senin misalnya memakai pakaian yaitu putih abu-abu ciri khas SMA, itu sudah dituangkan. Namun bagi anak-anak siswa baru, karena sekolah baru di SMA, itu seperti itu adanya. Kemudian hari Selasa memakai batik batik putih, kemudian hari Rebo memakai endok putih, dan hari Kamis pakaian adat. Dan pakaian adat yang dimaksud di sini yaitu usahakan pakaian adat, kalau laki-laki pakai baju tangan panjang atau pendek, ada masalah, berlengan. Nah, kemudian pakai adat, pakai sentang dan kampuh. Nah, kemudian yang wanita pakailah baju yang model Kartini, jangan terbuka sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang lain.
Demikian untuk hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu itu memakai kostum pramuka, karena kita ketahui bahwasanya ekstrakurikuler di sini wajibkan anak-anak kelas 10, 11 dan 12 mengikuti kegiatan pramuka, sehingga Jumat dan Sabtu itu memakai pakaian pramuka. Tambahan sedikit, untuk kegiatan ekstra tadi di sekolah kita Anda wajib mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kemudian di samping wajib ada pilihan, yaitu salah satu daripada 48 ekstra yang Anda wajib ikuti, kemudian maksimum memiliki 3 ekstra. Berikutnya, kewajiban sebagai siswa wajib menolong teman atau guru atau staf pendidik, saling tolong-menolong antara satu yang lainnya. Oleh karena itu, kepada anak-anak adik-adik sekalian di rumah, nantinya setelah kegiatan di sekolah untuk tatap muka, wajib anak-anak menolong. Seperti disebutkan di dalam buku tata tertib, bila guru masuk kelas membawa laptop atau alat persiapan lain, bantulah beliau permisi dengan cara sopan dan santun, permisi saya bantu, sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat berlaksana dengan baik. Nah, kemudian juga dengan temannya di kelas saling membantu, bila temannya nyapu dan sebagainya, bantu temannya, sehingga kita saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan tukang kebun atau yang lainnya, kita hargai mereka, siapa tahu ada air banjir, kita juga membantu mereka dan sebagainya. Kebetulan kita lewat, jangan cuek dan sebagainya. Bahwasanya salah satu sistem itu tidak jalan, berarti Anda juga kurang pelayanan. Misalnya kalau di lapangan banjir nanti dan semuanya, kan Anda tidak bisa menggunakan alat tersebut. Nah, oleh karenanya itu baik itu tukang kebun atau CS dan sebagainya, bila tidak bekerja dengan baik, sehingga kegiatan itu tidak nyaman di ruang kelas, Anda bisa terganggu. Namun demikian, jangan selalu hanya mengharapkan petugas-petugas tersebut. Kita wajib memelihara, menjaga kebersihan semuanya itu, sehingga beban daripada petugas-petugas itu menjadi kecil. Namun itu sudah suatu kewajiban bagi kita. Baik, pada anak-anak sekalian yang ada di rumah, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai gambaran mengingatkan kita semua, dan khususnya adik-adik di rumah, sebagai calon siswa baru yang sebentar lagi bergabung menjadi siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan tahun pelajaran 2021-2022, tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tata tertib dan pelaksanaan mengenai kostum, pakaian dan sebagainya, sehingga kita kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Baik anak-anak, semangat belajar nanti dan selamat bergabung di SMA 1 Kuta Selatan. Ingat, moto SMA beda dengan moto SMP. Kalau disebutkan SMA demikian, berarti jawabannya apa? Maju bersama, hebat semua. Misalnya disebutkan SMA, maju bersama, hebat semua. Demikian untuk semboyan SMA. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Kalau kurang jelas atau hal-hal yang tidak jelas atau kesalahan, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Baik adik-adik sekalian, demikian pemaparan materi oleh narasumber. Saya yakin pembahasan kali ini akan berpengaruh besar di kehidupan sehari-hari maupun sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia mengisi rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia dan adik-adik calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Setelah ini, jangan lupa ya untuk mengerjakan kuis mengenai tata krama dan tata tertib, serta hak dan kewajiban di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu.